Selamat hari Minggu 10 April tahun 2022. Kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita awali dengan puji-pujian. Selamat mengikuti ibadah. Shalom. Bapa di dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari Minggu 10 April 2022 ini, di mana kami di Tabernakel Warung Sentul City bersama Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warung Ministry. Mari Roh Kudus pimpinlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai, dan berfirmanlah ya Tuhan sebentar dalam ibadah ini, dan siapkan kami semuanya. Doa ini kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
semua yang baik dalam hidup. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyerahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyerahmu. Lakukan mataku semua yang baik dalam hidup. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyerahmu, dan ku ingin mengenalmu,
ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi, dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau
kehadiran-Mu saya mau membaca dan memberitakan firman Tuhan di hari Minggu 10 April 2022 ini. Marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, yang kami percaya sudah hadir di Tabernakel Warlot di Sentul City, dan juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini. Sebentar lagi Bapa, kami akan memberitakan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, melalui mulut perkataan hamba-Mu ini, kuasailah lidah perkataan hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Demikian juga, jadikanlah hati kami yang mendengar seperti tanah yang subur, supaya ketika benih yang kekal ditaburkan akan berbuah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Pimpin kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk pemberitaan firman di hari Minggu 10 April 2022, mari kita buka dan baca bersama dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 23 mulai ayat 26 sampai 32. Kita baca bersama dari kitab Injil Lukas pasal 23 mulai dari ayat 26 sampai 32 yang akan dibacakan oleh Saudari Gevi. Silakan. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32. Dengan judul perikopnya, Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Amin. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita sharing pada Minggu 10 April 2022 ini. Tidak terasa lagi 5 hari kita akan merayakan Hari Raya Jumat Agung, yaitu 15 April 2022, di mana seluruh dunia termasuk kita akan memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib di Bukit Golgota pada
1989 tahun yang lalu, ya, itu tepatnya. Dan di pembacaan firman tadi ada satu nama yang sampai ditulis di kitab Injil sinopsis. Kitab Injil sinopsis yaitu kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas. Di kitab Injil Yohanes tidak ditulis, yaitu siapa? Yaitu seorang yang bernama Simon, ya. Simon dari Kirene, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita belajar siapa sebenarnya Simon orang Kirene ini. Ya, yang pertama, Kirene itu di mana? Kirene itu terletak di benua Afrika, ya, di Afrika. Kalau sekarang kita pergi ke Afrika, di negara Libya, ya. Negara Libya dulu terkenal dengan presidennya siapa? Muammar Gaddafi, ya, Gaddafi. Jadi Kirene itu adalah kota yang besar di Libya, tempat asalnya Simon. Makanya dia disebut Simon dari Kirene. Di mana itu Kirene? Kalau kita sekarang ke negara Libya di Afrika, itu namanya sudah ganti, namanya kota Tripoli, ya. Kota yang terkenal, ya. Jadi Simon itu dari kata Simeon, ya. Apa artinya Simeon? Simeon artinya Allah mendengar, ya. Allah mendengar. Kenapa nama Simon atau Simeon ini? Karena pertama ditulis di Alkitab ketika Lea, istri Yakub yang pertama, ya, Lea, dia melahirkan anaknya kan dua, yaitu Ruben anak pertama, anak sulung. Terus anak yang kedua siapa? Simeon. Kenapa dinamakan Simeon? Karena selama ini Lea menderita. Yakub tidak mengasihi dia. Yakub cuma mengasihi Rahel. Ya, jadi dia menjerit sama Tuhan, berseru, dan Tuhan mendengar. Makanya anaknya Lea yang kedua dikasih nama Simeon, atau yang kita kenal Simon, yang artinya Allah mendengar. Jadi itu, ya. Jadi Simon itu artinya Allah mendengar. Dan yang kemudian Kirene kita sudah tahu itu adalah kota Tripoli sekarang yang letaknya di Afrika, di negara Libya. Siapa itu Simon? Begini, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Simon itu orang Yahudi yang diaspora, yang ketika pembuangan dari Babel selesai, dia tidak kembali ke Israel, tetapi orang Israel yang pergi ke Afrika, karena tidak jauh, ya, dari Babilonia atau dari Irak ke Afrika tidak jauh. Keturunannya Simon tinggal di situ. Itu pendapat pertama. Tapi ada pendapat rabi-rabi yang lainnya. Yang kedua, Simon ini orang Afrika asli, jadi bukan orang Yahudi, tetapi dia beragama Yahudi. Karena banyak orang di luar Yahudi beragama Yahudi, ya. Contohnya Cornelius kalau di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama siapa? Ruth, ya. Dia agama negeri orang Moab tapi masuk agama Yahudi. Dan banyak lagi, ya, yang itu disebut orang proselit. Orang proselit itu bukan orang Yahudi tapi beragama Yahudi. Jadi menyembah Allah Yahweh. Nah, si Simon ini banyak orang yang berpendapat dia orang Afrika, bukan orang Yahudi, tapi dia sudah memeluk agama Yahudi. Jadi dia menyembah Allah Yahweh. Dan orang yang sudah beragama Yahudi, mereka akan ke Yerusalem untuk memperingati hari raya Yahudi yang terkenal, yaitu Paskah. Kemudian hari raya Sukkot, yaitu hari raya Pondok Daun, dan hari raya Pentakosta. Jadi itu 3 hari raya penting. Orang-orang Israel atau orang yang beragama Yahudi meskipun bangsa lain, mereka berusaha ke Yerusalem. Makanya waktu zaman Tuhan Yesus, pada waktu hari Paskah, orang berkumpul di Yerusalem. Kita bisa lihat waktu hari Pentakosta keturunan Roh Kudus, banyak bangsa-bangsa Yahudi
atau bangsa-bangsa yang lain berkumpul di kota Yerusalem untuk berdoa dan menyembah di bait Allah. Ya, karena waktu zaman Tuhan Yesus masih ada bait Allah ya. Dan si Simon dari Kirene ini juga karena dia penganut agama Yahudi, meskipun dia orang Afrika, dia negro ya, Niger. Makanya di kitab Rasul-Rasul ditulis Simon si Niger, artinya Simon yang hitam. Karena Niger itu artinya hitam ya. Memang dia berkulit hitam kan dia orang Afrika. Nah, dia juga pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Karena dia beragama Yahudi ya. Dan untuk perjalanan dari Kirene ke Yerusalem itu 3 sampai 5 minggu kalau naik kapal laut. Kalau dulu kan masih kapal. Kalau lewat darat lebih lama lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kerinduan Simon dari Kirene ini pergi ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah pada hari Paskah. Ya, begitu maksudnya. Dia tiba kira-kira -3, jadi lagi 3 hari. Hari Paskah ya. Hari Paskah kan, Paskah kebangkitan kalau kita ya, hari Minggu. Jadi Simon orang Kirene ini tiba 3 hari sebelum Paskah di Yerusalem. Makanya di firman Tuhan tadi yang Devi baca di Matius, Lukas, Markus juga ditulis dia baru tiba dari luar kota. Maksudnya dia baru tiba dari Kirene. Baru sampai dia dengar kok banyak rame-rame di jalanan. Dia ikuti. Jadi dia pertama kita ingat ya, dia ke Israel, ke Yerusalem mau beribadah bersama-sama orang Yahudi kan dia juga agama Yahudi ya. Hari Paskah untuk memperingati pembebasan bangsa Israel dari Mesir ya. Nah, jadi waktu dia baru tiba, malah dia kalau bahasa manusia sial. Dia lihat banyak orang, dia ikuti, tiba-tiba seorang prajurit Romawi tangkap tangannya dan suruh pikul salibnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus waktu itu jatuh karena sudah tidak kuat lagi. Karena dia sudah 2 malam tidak tidur, disiksa. Tuhan Yesus disiksa, dipukul, kepalanya dipasang mahkota duri, diludahi, ditampar. Waduh, 2 malam tidak tidur, tambah luka-luka, disuruh pikul lagi salib yang berat. Jadi ketika dekat-dekat Golgota, bukit Golgota itu, dia jatuh. Dan kebetulan ya, seperti kebetulan ya, Simon yang dari Kirene jauh-jauh mau datang beribadah di bait Allah, merayakan Paskah, kalau bahasa manusia dia sial. Karena ditangkap oleh orang tentara Romawi, disuruh pikul salibnya Tuhan. Ya, kalau kita mungkin jadi Simon, sial apa saya ini? Kenapa disebut sial? Karena gini, orang yang disalib itu najis buat orang Yahudi. Kenapa najis? Penjahat kan? Jadi Tuhan Yesus sesuai nubuat Nabi Yesaya, dia seperti penjahat disalib. Menyentuh saja salib itu orang akan najis. Seperti kepercayaan di hukum Taurat, kalau kita memegang orang kusta, najis kita. Jadi tentu waktu dia ditangkap, tangannya ditangkap oleh prajurit Romawi disuruh pikul, dia bilang habislah aku. Najis aku ini kan penjahat ini, padahal Tuhan Yesus ini kan. Dia tidak tahu itu Tuhan Yesus. Ya. Dia disuruh pikul salibnya. Aduh, kalau saya pegang ini salib, saya najis. Hari Minggu saya tidak bisa ibadah di bait Allah. Karena orang sudah najis, tidak boleh masuk beribadah di bait Allah. Itu syarat hukum Taurat ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, sambil dia mengeluh, tapi dia harus ikut. Karena dia dipaksa. Nah, kita belajar sini. Ternyata kalau kita baca ayat selanjutnya, yang tadi Gevi sudah baca ya, di ayat berapa itu ya? Setelah dia pikul salib, Tuhan Yesus ada berkata. Ah, ini perkataan Tuhan Yesus ini menentukan ya, di mana Tuhan Yesus berkata gini, waktu dia lagi pikul salib, Yesus berpaling kepada mereka, kepada yang mengikut dia. Banyak ibu-ibu yang menangis ya, menangisi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata gini, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku,
melainkan tangisilah dirimu, dan seterusnya ya. Di situ baru Simon terkejut. Kenapa dia terkejut? Masa penjahat baru tahu firman? Karena itu firman yang disebut Tuhan Yesus waktu jatuh dan Simon lagi pikul salibnya. Itu firman yang dia pernah pelajari di Kirene. Karena dia pengikut agama Yahudi yang sejati, dia belajar Taurat juga. Dan dia tahu itu nubuat dari nabi-nabi perkataan itu. Hai putri Yerusalem, maksudnya hai ibu-ibu Yerusalem, jangan menangis. Lebih kamu menangisi dirimu. Sebab memang itu nubuat Tuhan, nubuat di Nabi Yesaya juga. Tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Itu maksudnya Tuhan menangisi. Tapi itu perkataan Tuhan yang keluar, yang disangka Simon penjahat yang bikin dia najis. Justru di situ dia kaget. Oh, inilah Mesias, Yeshua HaMashiach, yang saya rindu-rindu dari Kirene, dari Afrika mau ketemu. Malah sekarang saya sangat beruntung bisa pikul salibnya. Itu kehormatan bagi saya. Nah, itulah pikiran Simon orang Kirene. Tidak ditulis di sini ya. Tapi itu tafsiran. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kita belajar di sini. Kadang-kadang waktu kita mengikut Tuhan Yesus, tiba-tiba kita mengalami seperti sial. Tadi kan Simon kira dia sial. Saya mau datang beribadah, malah sial angkat salib najis. Kita belajar di sini. Ketika kita dirundung malang, masalah, apapun yang terjadi, kita harus dengar firman Tuhan. Kita dengar, kita baca. Seperti Simon, dia dengar Tuhan Yesus berkata, baru dia sadar ini Mesias yang saya rindu-rindu. Jadi Tuhan, terima kasih saya bisa pikul salibmu. Itu kehormatan bagi saya. Jadi gini Bapak Ibu, kita dalam masalah berat apapun, seperti Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau mengikut aku, pikullah salibmu. Dan yang mendapat kehormatan pertama siapa? Simon orang Kirene. Bukan salibnya Simon, malah salibnya Tuhan Yesus. Itu kehormatan, ya. Jadi kita pasti yakin Simon orang Kirene ini semangat sampai di puncak bukit Golgota. Karena menurut cerita Tuhan Yesus sudah tidak bisa pikul salib lagi, dia sudah sangat lemah. Jadi hal yang kedua kita belajar, kadang-kadang apa yang Tuhan tidak bisa buat, malah Simon yang buat, ya. Tuhan Yesus tidak bisa lagi pikul salib, tapi Simon yang buat. Ada juga kalau sekarang Tuhan tidak bisa amanat agung, kita yang buat, kita yang disuruh amanat agung, ya. Tuhan kan sudah di sorga, jadi pergilah jadikanlah bangsa, semua bangsa muridku. Nah itu sama Tuhan Yesus tidak buat, kita yang disuruh buat. Jadi dalam hal ini Tuhan Yesus tidak bisa pikul salib, Simon yang ganti, ya. Sudah dua pelajarannya. Dan yang ketiga saya catat sini, justru salib itu membawa Simon kenal Tuhan Yesus, ya. Jadi melalui salib kan Tuhan Yesus bilang, kalau kau mau ikut aku, menyangkallah diri dan pikul salibmu. Salib kita ya, bukan salib Tuhan Yesus. Kita harus memikul salib kita. Apa salib kita? Yaitu karena kebenaran kita menderita. Bukan karena kita buat dosa. Misalnya kita mabuk menderita, ditangkap. Itu bukan salib. Salib itu kita sudah benar, tapi menderita. Itu namanya salib, ya. Jadi kita harus pikul salib kita dan mengikut Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan hal berikutnya, ketika Simon memikul salib Tuhan Yesus, dia tidak bisa tentukan jalannya. Dia harus ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belok kanan, dia belok kanan. Tuhan Yesus naik bukit, dia naik bukit Golgota. Artinya, kalau kita juga memikul salib kita, di depan kita harus bayangkan ada Tuhan Yesus. Jadi jangan kita tentukan jalan kita sendiri, ya. Itu pelajaran. Terus yang berikutnya, oleh salib Kristus yang dipikul Simon orang Kirene, itu yang mengubah total hidup Simon.
Kalau kita baca di kitab kisah para rasul, justru Simon ini dengan Lukius, pemuka di kota itu, waktu melepaskan Rasul Paulus dan Barnabas untuk penginjilan ke Eropa, yang melepaskan mereka yang menumpang tangan siapa? Lukius dan Simon orang Kirene. Luar biasa ya. Jadi Simon ini dampaknya ketika dia habis pikul salib, dia pulang ke Kirene, dia cerita sama istri anak-anaknya, mereka semua percaya Tuhan Yesus. Tadinya percaya agama Yahudi ya, tapi sekarang dia begitu berbahagia sudah ketemu Mesias. Jadi dia orang Afrika yang pertama percaya Tuhan Yesus, Simon orang Kirene. Dan ada satu yang unik lagi. Waktu peristiwa di kayu salib, yang pertama terima Tuhan Yesus siapa? Simon. Karena masih di jalan dia sudah percaya ini Mesias. Padahal orang Farisi menolak sampai dia disalib. Terus yang kedua siapa? Penjahat di kayu salib yang sebelah kanan. Jadi sudah dua ya. Tuhan, kalau kau di kerajaanmu ingat aku. Tuhan Yesus bilang hari ini juga kau ada bersamaku di Firdaus. Dua orang ya. Yang ketiga siapa? Waktu Tuhan mati di kayu salib, perwira Romawi. Itu yang percaya Yesus. Sungguh dia anak Allah. Orang Farisi saja tidak mengakui dia anak Allah. Anak Allah itu Mesias. Jadi ada 3 orang yang pertama mengakui Tuhan Yesus. Pertama, Simon orang Kirene. Itu ada pendeta yang berkata itu mewakili Ham. Kan setelah air bah ada 3 induk suku bangsa di dunia. Siapa? Sem, Ham dan Yafet. Sem itu orang Asia, jadi Indonesia termasuk turunan Sem. Israel, Arab itu Sem. Ham orang Afrika. Yafet siapa? Eropa. Jadi katanya Ham yang dikutuk ya. Tetapi yang ternyata percaya Tuhan Yesus pertama orang Ham, yaitu Simon orang Kirene, Negro. Terus yang kedua siapa? Orang Sem, yaitu penjahat di sebelah kanan. Dia itu kan orang Israel. Jadi orang Israel yang pertama percaya Tuhan Yesus di kayu salib, si penjahat itu wakili orang Sem, wakili kita. Dan yang ketiga Yafet, orang Eropa. Siapa? Perwira Romawi. Jadi sebenarnya peristiwa Tuhan Yesus di kayu salib mati yang kita akan peringati di Jumat Agung nanti, itu sudah mewakili 3 suku bangsa besar di dunia diselamatkan Tuhan. Ya, jadi pesan kita dari peristiwa Simon orang Kirene ini, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, kita pikul salib kita masing-masing, menyangkal diri, dan bersiap-siap berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu peristiwa rapture, pengangkatan, supaya ketika dia datang kita terangkat. Itu yang penting. Selamat menyambut hari raya Jumat Agung 5 hari lagi, yaitu Jumat 15 April 2022. Tuhan Yesus memberkati. Untuk melengkapi khotbah Oma Palar yang melengkapi. Silakan Oma. Selamat siang teman-teman di rumah, Bapak Ibu sekalian yang menonton streaming. Pada minggu ini tanggal 10 April kita jumpa lagi. Firman kita hari ini adalah terdapat di dalam Lukas 23 ayat 26, bagaimana Tuhan Yesus dengan perjuangannya membawa salibnya sendiri. Ya, salib untuk kita adalah pengorbanan Tuhan Yesus demi untuk keselamatan orang banyak. Bagaimana kita, Tuhan Yesus adalah sebagai manusia 100%. Apakah hal ini juga kita bisa mencontohi Tuhan Yesus, mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak? Ini perlu direnungkan, karena Tuhan bilang, katakan apa yang aku buat, kamu juga bisa buat. Sebagai manusia kadang-kadang kita berpikir itu sangat berat. Tuhan tahu
tapi Tuhan mau lihat hati kita. Nah, ada hal yang di situ pengorbanan. Dalam hal ini berkorban, pengorbanan itu ada unsur sakitnya di situ. Kita tahu Tuhan Yesus membawa salib. Sebelum membawa salib saja dia sudah menderita. Ya. Bagaimana penderitaannya luar biasa demi banyak orang. Dia pikul itu untuk membawa satu kemenangan bagi orang lain. Ya. Dia taruh, dia bawa dirinya untuk dipaku di salib demi untuk umat manusia. Itu tugas Tuhan. Tapi waktu dia tahu ini semua, Tuhan Yesus tahu semua ini. Waktu itu dia belum dikatakan Tuhan. Masih berkata Yesus, seorang guru, seorang rabi, seorang pembuat mujizat. Dia 100% adalah manusia. Tuhan Yesus memberi contoh bagi kita, pengikut-pengikutnya. Apakah kamu bisa seperti aku? Kalau saya renungkan, kita bisa. Tapi mungkin kalau kita pikir suatu hal yang sangat berat untuk orang banyak, Tuhan tidak menuntut itu. Tuhan mau melihat hati kita. Apakah kita mau menyangkal diri sini? Sini ada penyangkalan di Tuhan Yesus. Dia menyangkal dirinya. Dia adalah Tuhan. Ya, Bapaknya suruh turun dengan tugas. Dia mau. Dia katakan, Bapa, aku rela demi ciptaan. Aku selamatkan mereka. Dan dia dijadikan manusia 100%. Kita adalah Israel baru yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah taruh, yang Tuhan katakan ada misi yang aku berikan bagi kamu anak-anakku. Tuhan tidak menuntut seperti dia begitu banyak, tapi Tuhan mau melihat apakah kita mengerti pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Ada hal yang berat sekali kita bawa, kadang-kadang untuk satu orang, untuk satu keluarga, satu kelompok. Mungkin kita tidak ditunjuk secara satu aklamasi memimpin, ya. Tapi kita sendiri merasa aku ada tugas di situ. Kita masuk di dalam satu kelompok, atau kita di dalam rumah tangga kita, ya, atau kita ditugaskan di belajar, bekerjaan. Apakah hati Tuhan seperti Tuhan mau kita taruh di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita, yaitu pengorbanan demi untuk orang lain, demi untuk orang yang mungkin Tuhan sudah tunjuk. Apakah kita mau? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Waktu kita mau, ada banyak hal yang kita akan jalani seperti Tuhan. Waktu kita mau, kita tidak menyetir diri kita, tapi Tuhan yang menyetir diri kita. Tuhan mau katakan kepada kita, kamu mau. Sekali lagi itu yang paling penting untuk Tuhan. Ya. Kita contohi dia, itu bisa kita lakukan. Bisa kita membawa misi Tuhan itu di dalam hidup kita. Tidak ada yang kita tidak bisa. Jangan kita pikir, oh iya, Tuhan itu Tuhan. Dia berkuasa. Tapi waktu Tuhan turun di dalam dunia, di atas dalam bumi ini, dia tahu dirinya 100% adalah manusia. Tapi dia tahu ada misi Tuhan, Bapaknya, untuk turun di dunia ini. Nah, bagaimana dengan kita? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ada di bumi ini untuk satu misi yang Tuhan berikan. Mari kita contoh Tuhan Yesus. Kita mau bawa misi itu dengan salah satu adalah kita pengorbanan yang Tuhan katakan. Pengorbanan itu Tuhan yang tahu misi itu. Pasti setiap misi itu ada pengorbanan. Pengorbanan berarti ada sakit. Apakah fisik kita, apakah pikiran kita, apakah waktu kita, apakah uang kita.
Waktu kita mau dan kita jalankan, di situ kita akan diberitahu Tuhan. Kita disadarkan Tuhan. Apakah kita tahan ini apa tidak? Itu yang Tuhan mau. Tapi sekali lagi, waktu kita terima itu misi yang Tuhan berikan, pasti Tuhan akan berbicara. Sekarang jadi pertanyaan, sadarkah kita hidup di dalam dunia ini, ada misi yang Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ada misi yang Tuhan berikan. Kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang manusia kita yang berbicara. Waktu Tuhan berikan misi itu, kita hidup di dalam rohani bersama Tuhan, kita disadari. Tapi begitu mempengaruhi fisik jasmani kita menolak. Tuhan, aku tidak kuat. Tapi ingat teman-teman, kita renungkan hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kita satu misi, kita tidak usah takut. Dia akan mengatur hidup kita. Dia akan menjamin hidup kita secara rohani dan jasmani. Terlebih-lebih secara rohani. Kita akan menerima satu pengorbanan yang paling berat, yaitu rohani kita. Karena di rohani itu tanggung jawab. Waktu kita menerima tanggung jawab itu, Tuhan memberikan pencerahan hal-hal yang luar biasa. Masuk kepada jasmani, asal kita mengerti, kita akan rasa lebih berat. Tapi kita tidak akan merasa itu karena kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam di dalam rohani kita. Tuhan tahu misinya. Waktu dia pikul salib itu sangat berat. Nah, waktu kita pikul salib kita, Tuhan akan lihat kita. Kita tidak kuat. Waktu itu Tuhan sebagai manusia biasa, Tuhan tahu dia tidak mampu. Dia tunjukkan ada orang yang membantu. Nah, orang yang membantu kita itu Tuhan yang tunjuk, Tuhan yang taruh di situ. Nah, di sini pertanyaan, kenapa orang yang dari jauh, bukan orang Israel? Nah, itulah Tuhan. Siapa saja dia bisa panggil. Dan semua yang dia tunjuk pasti ada maksud. Ya, mungkin kita saat itu tidak mengerti, Tuhan, aku tidak mampu menerima ini. Tolong Tuhan, Tuhan akan berikan. Tuhan tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Dia akan tunjuk orang yang datang membantu kita. Apakah menanggung semuanya beban secara jasmani, atau menanggung rohani kita yang tidak mengerti Tuhan. Kadang-kadang kita ada di situ. Tuhan katakan juga, saya tidak mampu Tuhan, kalau bisa cawan ini. Waktu dia berdoa di taman, bisa berlalu. Jadilah kehendakmu. Dan di situ ada pengakuan Tuhan. Kita pun demikian. Tuhan, ini berat sekali hidup. Kadang-kadang kita rasa berat kalau kita sendiri. Yang harus kita tahu, Tuhan sangat menilai hidup kita waktu kita berat demi orang lain. Kalau kita berat karena kita, berarti Tuhan masih mendidik diri kita untuk masuk step yang lebih tinggi lagi, seperti Tuhan katakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi bukan diri kita lagi. Kita sudah mengerti Tuhan punya misi. Berarti kalau kita bisa mengenal diri kita. Kalau aku yang masih dibina, ya, dibina dalam soal kehidupan kita, karakter kita, ya, rohani kita, masih kita. Tuhan masih siapkan. Tapi waktu kita sadari sudah orang lain, paling tidak dalam keluarga dulu. Saya selaku anak, saya selaku orang tua, apa yang harus saya buat di lingkungan keluarga? Aku selaku keluarga besar, apa fungsi saya? Kalau kita saya mau katakan Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, kita tidak usah, asal kita mengerti, kita sadari, mungkin kekuatan kita tidak sampai yang sempurna. Tapi karena kita mengerti, Tuhan sempurnakan. Kalau step ini kita menyadari, Tuhan mulai bawa,
dan kita berjalan bersama Tuhan, dan kita mulai dibawa untuk keluar daripada lingkungan kita keluarga, maka itu sudah step naik. Kita akan masuk pada misi yang berikutnya. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, yaitu mulai dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem adalah kita di dalam kita. Samaria itu masuk kepada orang lain. Ke ujung bumi itu sudah lebih luas lagi. Jadi Tuhan membawa kehidupan kita semua di dalam rencananya. Seperti Tuhan membawa misinya oleh Bapaknya. Dia tidak langsung bawa itu, tapi Tuhan menjalani hidupnya pada satu step yang Tuhan rencanakan, sampai pada Tuhan menyadari. Tuhan sudah sadar karena dia waktu dia jadi manusia, Tuhan udah tahu, Tuhan sudah beritahu waktu dia masuk dalam sampai pada pelayanan, apa misi saya, ya. Kita contohi Tuhan di situ. Dalam hidup kita, mari kita contohi Tuhan. Tidak usah kita takut. Begitu susah Tuhan bawa kayu salib itu. Berat, dia seorang manusia. Tidak mampu. Tapi Tuhan, ini aku bawa seorang yang akan membantu. Ya, dengan sekeliling juga yang Tuhan atur. Bukan Tuhan tarik seenak hati. Oh, di sana terus Tuhan tarik. Tuhan juga bekerja dengan orang yang sekitar, ya, dengan penguasa. Orang ini cocok. Ternyata yang dibawa adalah orang Afrika. Nah, Tuhan kalau taruh misi dia pada kita, kita tidak bisa mengambil nalar itu. Kadang-kadang kita jadi, wow, ajaib, aku bisa ya, kok orang lain. Nah, itulah rencana Tuhan. Asal kita buka hati kita, maka Tuhan akan membantu kita sampai pada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita tidak usah takut. Bahkan Tuhan juga waktu menjalankan misi itu, kita dibawa pengenalan lebih jauh lagi. Tuhan melihat putri-putri Yerusalem yang menangisi dia. Karena dia sudah tahu, Tuhan waktu dia manusia juga Tuhan, Bapaknya bicara. Dia punya kuasa. Ada apa sebenarnya saya dalam hidup. Dia tahu. Dan dia dikasih kuasa melihat ke depan. Nah, Tuhan di dalam hidup kita itu sangat luar biasa. Sangat ajaib. Ya. Kita tinggal jalankan. Tinggal kita kalahkan, kita korbankan diri kita. Sakit memang ada, kita kalahkan, kita pikul salib kita sebagai seorang pengikut Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Dalam hal ini saya mau katakan, sebentar besok atau minggu depan kita sudah merayakan Tuhan Yesus disalib. Mari kita renungkan salib untuk kita. Apa itu Tuhan? Salib apa yang kau mau taruh dalam hidup saya? Kalau salib itu kebenaran, kita pikul kebenaran untuk kehidupan orang lain. Tuhan akan memberitahu. Sebelum kita pikul itu, Tuhan sudah berbicara. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dalam hal ini, dia waktu masih 100% manusia, dia diberitahu. Tuhan, dia manusia juga. Aku tidak mampu, Tuhan. Berat sekali. Tapi kalau engkau mau Bapakku, jadilah menurut kehendak-Mu. Itu pengakuan. Jadi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah pengakuan. Dari pengakuan itu Tuhan akan memberi kekuatan. Memang sakit, tetapi ada sekarang kita diberi Roh Kudus. Kita adalah Israel baru. Roh Kudus yang akan menolong kita, membantu kita, memberikan damai sejahtera, melebihi manusia kita. Mari teman-teman, Bapak Ibu di rumah, apa yang kita renungkan untuk firman hari ini? Kita sukacita karena ada misi Tuhan yang Tuhan tugaskan untuk kita. Kita jalani kehidupan kita bersama Dia.
maka kita akan bersuka cita. Misi itu berhasil, itu untuk kita juga dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan terima hasilnya luar biasa, tidak seperti biasa-biasa saja, bahkan dia lebih daripada biasa saja. Nah, itulah supernatural. Kita sebagai tim Warlord, mungkin kita tidak bisa menalar, kita tidak sampai jauh begitu. Tapi begitu kita jalankan, kita nikmati kebahagiaan itu bersama Tuhan Yesus, dalam hal ini karya Roh Kudus. Hanya itu saja. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Om Palar melengkapi khotbah hari ini. Semoga firman Tuhan tadi jadi pedoman, kekuatan bagi kita, bukan sebagai pendengar, tapi juga pelaku-pelaku firman. Selamat menjalankan, memperingati, menyambut hari Jumat Agung 5 hari lagi. Setelah pemberitaan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu tadi sudah ditaburkan. Kami percaya tidak ada firman-Mu yang sia-sia. Firman-Mu akan menjadi pedoman dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkatilah hosti dan anggur yang ada di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik di rumah masing-masing. Kuduskanlah hosti dan anggur atau sirup dan roti, biskuit dan teh. Demikian juga yang ada di Tabernakel Warlord Sentul City ini. Kami mau melakukan perjamuan kudus karena itu perintah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada saudara-saudari di rumah ada hosti yang tertulis firman Tuhan, silakan dibaca masing-masing. Dan kami di Tabernakel Warlord Sentul City juga membaca firman yang ada. Saya dulu. Mazmur 94 ayat 17. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Saya punya Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Mazmur 121 ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sekarang umatnya 1 Tesalonika 4 ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang jemaat, melainkan apa yang kudus. Maaf ya. Ada yang mau dibahas tidak ada? Langsung temanya kitab situ. Alkitab. Ya, kalau yang Bapak punya saja, kalau Bapak punya, kita dipanggil Tuhan bukan melakukan hal-hal yang jahat, tetapi apa yang kudus. Contohnya tadi Simon orang Kirene, dia memikul salib Tuhan Yesus. Itu melakukan hal yang kudus ya. Maksudnya apa yang kita buat Tuhan Yesus itu hal yang kudus. Itu ya contohnya. Kemudian apa lagi? Jika bukan Tuhan yang tolong, Itu kata pemazmur begini, ketika dia berada dalam kesesatan atau bahaya, kalau bukan Tuhan yang tolong, si pemazmur mati. Itu tempat sunyi, itu maksudnya kuburan ya, tempat. Jadi memang kita harus berharap hanya kepada Tuhan, penolong, pelindung kita ya. Sedikit. Maksudnya sekarang kita berduka cita, Tuhan bilang berbahagia kita melihat perang di Ukraina misalnya. Semua hal-hal yang tidak adil, tidak benar, itu kita harus berduka cita dan Tuhan akan hiburkan kita ya. Jadi ketidakbenaran terjadi, kita harus susah dan bawa dalam doa, itu maksudnya. Oma, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. ya, kita tidak usah takut karena meskipun kita dalam keadaan lemah yang gantikan kaki kita goyah, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Jadi dalam keadaan pandemi Omikron dan perang di Ukraina, kita tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ada penolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Gitu ya. Oke. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, di mana saya baca dari 1 Korintus pasal 23 sampai 24. Yang mari kita angkat dulu hosti, yaitu persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita responi perkataan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah di atas kayu salib, yang telah menghapus dosa kesalahan kami dan menganugerahkan kami dan keluarga keselamatan dan hidup yang kekal. Juga menganugerahkan kami tubuh yang sehat dan kuat untuk melayani Tuhan, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita responi firman Tuhan tadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami menjadi warga-warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan-Mu untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus dengan memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata
menguasai dan memerintah seluruh isi dunia ini, baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang indah dan sangat berharga buat kami untuk beribadah kepadamu, melakukan perjamuan kudus, mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati pekerjaan, bisnis Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga karir Tuhan berkati, dan juga pendidikan anak-anak kami, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami, baik di tingkat sekolah dasar maupun sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan saudara-saudara kami. Dan yang masih belum bersekolah, pakailah kami sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, agar mereka bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dekat lagi. Semua bisnis pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan tingkatkan omsetnya, hasilnya, sehingga kami melihat karya Tuhan dalam pekerjaan bisnis kami. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dalam keadaan sakit, mungkin karena Omikron atau sakit apa saja, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus kiranya melawat Bapak Ibu saudara-saudari dan menjamah dan terjadi mujizat kesembuhan. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang menghadapi problem, masalah yang berat, pencobaan yang berat, yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya, percayalah, berserulah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menjawab dan memberikan solusi jalan keluar bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Sebab tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan Yesus. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang bersyukur, berbahagia, bersukacita, mungkin karena ulang tahun, kenaikan pangkat, dan berkat-berkat lainnya, kiranya Tuhan menyempurnakan kebahagiaan Bapak Ibu saudara-saudari yang menerima berkat panjang umur, menerima kenaikan pangkat, atau berkat dan rezeki yang tidak terduga. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Wakil Presiden Maruf Amin sekeluarga, dan semua menteri, Menko yang ada, bahkan semua pejabat pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, yang bertugas di pusat Jakarta sampai ke pelosok desa. Curahkanlah roh takut akan Tuhan, curahkanlah hikmat dan keadilan, supaya aparat pemerintah kami dapat memerintah, mengatur bangsa kami dengan adil, dengan baik, dan tidak ada yang tidak adil atau berat sebelah. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat keadaan perang di Ukraina saat ini. Tuhan tolonglah agar terjadi gencatan senjata, dan juga baik Presiden Putin maupun Presiden Zelensky mau duduk dalam perundingan untuk memutuskan perdamaian dan menyetop peperangan ini. Terima kasih Tuhan, ingatkanlah kami selalu berjaga-jaga dan berdoa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan, supaya ketika Tuhan datang di angkasa, kami bersama keluarga terangkat ke angkasa dan bersama Tuhan Yesus masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kemurahan-Mu kami bisa beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Dan kini kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi
melalui dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan bersama keluarga, dan juga menyertai kami di Tabernakel Warlot Sentul City. Mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang di angkasa dalam peristiwa pengangkatan. Berkat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dan perjamuan kudus. Sampai jumpa kembali di tanggal 17 April 2022 pas peristiwa kebangkitan, ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Shalom, sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.